Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Handakkah meminta kepada Eyang Wulur Pamenang untuk dijadikan murid? Akankah Handakkah diterima? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang tua pikun yang hampir masuk ke liang kubur macamku ini, ilmu kepandaian apakah yang kumiliki dan bisa kuajarkan padamu? Eyang terlampau merendahkan diri. 8 penjuru angin dunia perselatan boleh dikatakan sudah mengenal nama besar Eyang. Akan lebih baik jika kau mencari guru lain yang lebih segala-galanya dariku, hingga kelak kau benar-benar menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi. Eyang, saut Handakkah, saya telah datang kemari karena tekad saya sudah bulat. Hanya akan berguru kepada Eyang, tidak kepada orang lain. Akan Eyang kecewakah manusia bernasib buruk ini? Aku telah mempunyai 2 orang murid. Tak mungkin aku harus menerimamu pula. Tak mungkin. Mengapa tidak mungkin, Eyang? Tanya Handakkah. Tapi si orang tua itu tidak menjawab. Setelah menunggu dan tidak kunjung ada sautan, Handakkah berkata, "Baiklah Eyang, memaksa orang yang tidak mau adalah tidak baik. Seperti saya katakan, saya tidak berniat mencari guru lain. Jika saya turun dari puncak gunung selamat ini dengan ilmu yang bernama ketabahan hati dan kesabaran, serta senjata sepasang tangan ini, saya akan mencari Warog Dribil. Apakah saya bakal dapat membunuhnya, atau kepala saya yang bakal menggelinding lebih dulu? Entahlah." Handakkah menjura di hadapan Eyang Wulur Pamenang lalu berkata, "Sebelum saya pergi, Eyang, pernah saya mendengar ucapan seorang tua di desa. Katanya, seorang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain sama artinya dengan seorang paling tolol di dunia ini. Dan kelak orang itu akan mati dalam ketololannya. Apakah ucapan orang tua itu benar atau tidak? Harap Eyang sudi merenungkannya." Sekali lagi pemuda itu menjura lalu membalikkan tubuh. Pada saat Handakkah mencapai ambang pintu dan siap untuk melangkah keluar pondok, tiba-tiba didengarnya Eyang Wulur Pamenang memanggil, "Handakkah, kembalilah. Aku akan mengambilmu jadi murid." 6 bulan telah berlalu sejak kedatangan Handakkah dan sejak pemuda itu diambil menjadi murid Eyang Wulur Pamenang di puncak Gunung Slamet. Orang tua itu memang merasa heran melihat Handakkah dapat mengikuti setiap pelajaran silat yang diberikan dengan cepat. Hingga hanya dalam waktu 6 bulan, dia benar-benar telah menguasai ilmu silat yang diturunkan kepadanya. Pemuda ini luar biasa, demikian Wulur Pamenang berpendapat. Dia merasa tidak kecewa mendapatkan murid seperti Handakkah. Sebagai 2 orang saudara seperguruan, tentu saja hubungan Wulandari dengan Handakkah rapat sekali. Mereka sering berlatih berdua, sering bercakap-cakap. Sedikit demi sedikit, rasa sepi yang ada di hati Wulandari karena ditinggal Sanjaya menjadi berkurang, bahkan akhirnya pupus sama sekali. Harus diakui bahwa Handakkah bukan saja lebih gagah parasnya dari Sanjaya, tapi juga pandai bicara, suka bercerita dan sering melucu. Pada mulanya,
hubungan mereka tidak lebih dari apa yang telah dilukiskan di atas. Namun lambat laun, Wulandari menyadari bahwa dari pihak Handaka, hubungan itu telah dipandang secara lain. Sampai pada suatu ketika mereka sedang berdua-dua di tepi telaga, Handaka mengatakan bahwa dia mencintai gadis itu. Wulandari bukan seorang gadis yang mudah berubah haluan. Sekali dia mencintai seseorang, dia akan mencintai selama-lamanya. Akan tetapi, sudah lumrah seorang gadis yang kesepian kadangkala tidak sanggup menghadapi godaan dari pemuda lain. Apalagi dari seorang pemuda setampan Handaka yang pandai bicara, lihai merayu. Hubungan mereka sehari-hari yang selalu berdekatan itu lambat laun membuat Wulandari menjadi mulai tertarik pada Handaka. Gadis ini mulai membanding-bandingkan antara Handaka dengan Sanjaya yang jauh di kota raja. Dan cinta, bila mana sudah sampai pada tingkat banding membandingkan, tanda umurnya tak akan lama lagi. Demikianlah kalau dulu hampir setiap saat Wulandari tak pernah melupakan Sanjaya. Setiap malam hampir tak pernah dia lupa berdoa untuk keselamatan kekasihnya itu. Maka kini mulai dilupakan Wulandari. Sebagai seorang tua lanjut usia yang dalam waktu tidak lama lagi kelak bakal menutup mata, sekali seminggu Ulur Pemenang pergi ke puncak selamat paling tinggi dan sunyi untuk bersemedi, bertafakur dalam sebuah goa. Kesempatan-kesempatan seperti inilah yang memberikan peluang-peluang baik pada Handaka dan Wulandari. Mula-mula hanya saling pandang memandang, kemudian meningkat saling beremesan tangan, lalu lebih berani lagi, hingga keadaan keduanya tidak beda dengan hubungan suami istri. Bagaimanapun juga, lambat laun Ulu Pemenang akhirnya mengetahui jalinan hubungan antara kedua muridnya itu. Namun tak pernah diduganya sama sekali kalau hubungan mereka sudah sedemikian rapatnya, melewati batas-batas hubungan adik dengan kakak, hubungan saudara seperguruan. Ulu Pemenang memutuskan untuk menjauhkan kedua orang itu secara halus. Handaka akan disuruhnya mendirikan sebuah pondok di lereng barat Gunung Slamet. Namun sebelum hal itu dilakukannya, Ulur Pemenang keburu mengetahui bahwa satu hal luar biasa telah terjadi atas diri murid perempuannya itu. Rasa marah dan kecewa bertumpuk di hati si orang tua. Menyesal mengapa dia dulu mengambil Handaka jadi murid. Kesemuanya itu menumpuk menjadi kemarahan yang meluap. Ketika Handaka sedang berlatih silat di tepi telaga, Ulur Pemenang membawa Wulandari ke ruang dalam pondok. Mungkin kau sudah bisa menduga kenapa aku memanggilmu Wulan. Sang murid memandang wajah gurunya sejenak. Hatinya berdebar. Ada kelainan pada wajah itu kini, juga kelainan pada nada suaranya. Mana mungkin saya menduganya, Eyang, kata Wulandari pula. Sejak beberapa lama ini, aku merasa curiga melihat hubunganmu dengan Handaka. Bicara sampai di situ, Ulur Pemenang dapat melihat perubahan pada wajah muridnya. Lalu dia melanjutkan, hari ini kupanggil kau karena jelas kulihat ada perubahan pada dirimu, pada tubuh jasmanimu. Perubahan apa maksud Eyang? Wulandari gugup. Saya merasa tidak ada perubahan apa-apa. Kau gugup, Wulan. Karena saya terkejut mendengar ucapan Eyang tadi. Ulur Pemenang tersenyum rawan. Kau pandai bicara sekarang, Wulan, dan pandai serta berani pula berdusta kepadaku. Lebih dari itu, kau telah menipu dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun kau di sini, tak pernah kuajarkan padamu ilmu berdusta dan menipu diri. Kenapa tahu-tahu sekarang kau bisa berbuat begitu? Apakah Handaka yang telah mengajarkan padamu? Sampai di situ, mulut Wulan terkancing rapat. Kepalanya ditundukkan, sepasang matanya tidak dapat lagi menatap ke arah sang guru, sedang wajahnya merah sampai ke telinga. Kau sudah ditunangkan dengan Sanjaya. Apakah lupa hal itu? Kepala Wulandari semakin tertunduk. Jawab, kau lupa? Tidak, Eyang, saya tidak lupa. Bagus, kalau kau betul-betul tidak lupa. Lalu mengapa kau bermain api dengan pemuda lain? Mengapa kau menjalin cinta dengan Handaka?
Eyang, saya tidak. Wulandari tak dapat meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya, dari mulutnya mulai terdengar isak tangis. Kedua tangannya ditutupkan ke wajah. "Diam!" bentak Wulur Pamenang. "Aku paling benci melihat orang menangis, terutama yang menangis karena kesalahannya sendiri." Wulandari menyusut air matanya. Ditanya tangis yang hendak meledak sedapat-dapatnya. "Sejak akhir-akhir ini, kau tidak senang lagi dengan nasi dan sayuran. Kau jarang makan. Lebih banyak makan asam-asaman dan buah-buahan. Pembawaan seperti itu hanya ada pada diri perempuan yang sedang hamil. Apakah kau juga hamil, Wulan? Jawab pertanyaanku." "Benarkah Wulandari hamil?" Ini. "Sejak akhir-akhir ini, kau tidak senang lagi dengan nasi dan sayuran. Kau jarang makan. Lebih banyak makan asam-asaman dan buah-buahan. Pembawaan seperti itu hanya ada pada diri perempuan yang sedang hamil. Apa kau juga hamil, Wulan? Jawab pertanyaanku." "Eyang, saya. Katakan saja, kau hamil atau tidak?" hadik sang guru. "Tidak, Eyang, saya tidak hamil. Hanya kurang enak badan sejak beberapa hari ini." "Murid penipu!" bentak Wulur Pamenang seraya berdiri dari tikar kulit kambing yang didudukinya. Dia menunjuk ke pintu. "Tidak kusangka akan sekotor itu hatimu. Tidak kusangka kau berani bicara dusta terhadap gurumu. Pondok yang kudirikan ini kau nodai dengan perbuatan mesum. Kau betul-betul terkutuk. Mulai hari ini, kau tidak kusukai sebagai murid lagi. Kau usir dari sini. Pergi!" "Eyang," Wulandari jatuhkan diri. "Ampuni muridmu ini. Jangan bersujud di hadapanku. Aku bukan Tuhanmu. Jangan minta ampun padaku, karena dosamu bukan padaku, tapi pada Sanjaya, pada Tuhan. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku tidak sudi dalam pondok kelak lahir seorang anak haram." Wulandari yang tidak tahan lagi mendengar kata-kata gurunya menggerung dan lari keluar pondok. Wulur Pamenang ketupkan rahangnya rapat-rapat. Pelipisnya bergerak-gerak. Lalu dia melangkah ke pintu dan cepat-cepat menuju ke telaga. Di situ, Handaka tengah melatih ilmu silatnya seorang diri. "Udah keparat hidung belang, hentikan latihanmu. Mulai detik ini, kau tidak kuizinkan mempergunakan ilmu silat yang kuajarkan padamu." Handaka tampak terkejut mendengar bentakan itu. Dihentikannya gerakannya dan berpaling dengan cepat. Dilihatnya yang Wulur Pamenang berdiri bertolak pinggang. Mukanya merah laksana bara dan matanya berapi-api. "Eyang, dengan siapakah yang bicara?" bertanya pemuda itu. Justru pertanyaan ini membuat Wulur Pamenang tambah menggelegak amarahnya. "Bangsat, dengan siapa lagi kalau bukan dengan manusia dajjal sepertimu?" Sepasang mata Handaka yang sipit menjadi tambah sipit. "Ada apakah hingga Eyang sampai marah begini rupa?" Wulur Pamenang mendengus. "Kau masih bisa berpura-pura bertanya. Saya tidak mengerti. Agaknya telah terjadi sesuatu." "Memang telah terjadi sesuatu, dan sesuatu itu kau yang menjadi biang keladinya. Ingat, sewaktu kau dulu mengemis minta aku mengambilmu jadi murid. Setelah aku berbelas kasihan mau menerimamu di sini, semua itu kini kau balas dengan noda besar. Kau main gila dengan Wulandari. Padahal kau tahu gadis itu sudah ditunangkan dengan Sanjaya. Kau rayu dia, kau bujuk dan kau rusak kehormatannya. Kini gadis itu hamil. Kau benar-benar manusia bejat. Eyang, sebaiknya kita panggil Wulandari ke sini agar kita tak usah banyak bicara.
gadis itu sudah kuusir. Dan kau pun mesti angkat kaki dari sini. Tapi sebelumnya, hukuman yang setimpal akan kujatuhkan atas dirimu. Ulurkan kedua tanganmu. Eyang, kamu bikin apa? Tanya Handaka. Ulurkan kedua tanganmu, manusia murtad. Jangan banyak tanya. Hardik ulur Pamenang. Karena Handaka tidak mau mengulurkan tangannya, maka naik pitam si orang tua. Dari hidungnya keluar suara mendengus. Rahangnya bergemeretak. Dia melompat. Tangannya kiri kanan dalam gerakan yang luar biasa cepatnya, menyambar ke arah kedua tangan Handaka. Ulur Pamenang yang telah banyak pengalaman dan memiliki ilmu tinggi, yakin sekali bahwa sekali bergerak dia bakal dapat meringkus murid terkutuk itu. Namun betapa terkejutnya ketika Handaka berhasil mengelakkan serangannya. Jika saja Handaka mengandalkan kecepatan bergerak untuk mengelakkan serangan tersebut, si orang tua tak akan demikian terkejutnya. Tapi disaksikannya sendiri, si pemuda mengelakkan serangannya tadi dalam gerakan ilmu silat aneh yang sama sekali tak pernah diajarkannya pada Handaka. Heran bercampur marah, ulur Pamenang kembali menyerang si pemuda. Dan sekali ini pun Handaka berhasil berkelit dengan mempergunakan gerakan ilmu silat lain. Murid mesum, jadi ternyata kau memiliki ilmu silat lain ya? Bagus, akan kuberi hajaran padamu dalam 2 jurus. Habis berkata begitu, mulut Pamenang berkelebat lenyap. Di lain detik, 2 buah angin pukulan tangan kosong yang dahsyat menderu ke arah dada dan perut Handaka. Si pemuda keluarkan bentakan nyaring. Tubuhnya pun lenyap. Saat kemudian, terdengar seruan tertahan keluar dari mulut Eyang ular Pamenang. Betapakan tidak, serangan yang dilancarkan tadi merupakan salah satu dari beberapa buah serangan terhebat yang dimilikinya, yang bernama 2 naga berebut mangsa. Tak pernah seorang musuh pun sebelumnya sanggup mengelakkan 2 jotosan itu sekaligus. Karena kedahsyatan yang jarang dia mengeluarkan pukulan maut itu, namun kini serangannya tidak membawa hasil apa-apa. Bahkan dia merasakan kedua tangannya bergetar sewaktu dipapasi serangan balasan yang dilancarkan Handaka. Betapa terkejutlah orang tua ini. Mungkin Handaka telah memiliki ilmu silat tinggi sebelum dia mengambilnya jadi murid. Lalu apa maksud pemuda ini sesungguhnya datang kepadanya? Siapakah dia sebenarnya? Melihat ulur Pamenang tertegun di hadapannya, Handaka lalu keluarkan suara tertawa. Hei, ulur Pamenang, kata pemuda ini seenaknya memanggil tanpa sebutan Eyang. Seolah-olah dia bicara dengan orang yang seusia dengan dirinya. Kenapa kau tertegun? Bukankah kau sendiri yang memerintahkan agar aku tidak boleh mempergunakan ilmu silat yang kupelajari darimu? Mengapa heran kalau aku terpaksa mengeluarkan ilmu silat yang lebih hebat dan lebih berguna dari ilmu silat jenis picisan yang kau ajarkan padaku? Muka ulur Pamenang merah sampai ke telinga. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kedua telapak tangan. Tubuhnya bergetar, pelipisnya bergerak-gerak dan sepasang matanya seperti mau melompat dari rongganya. Dajjal bermuka manusia, desis ulur Pamenang. Aku sudah berpantang dan bertobat untuk tidak membunuh. Namun hari ini, biarlah aku menanggung dosa asal aku dapat mengirimmu ke dasar neraka. Ulur Pamenang tutup ucapannya dengan pukul kedua tangannya ke depan. Dengan suara menderu, bumi laksana dilanda topan. Tanah bergetar. Debu dan pasir berterbangan. Semak belukar, rambas berhamburan. Daun-daun berguguran dan beberapa pohon rambas tumbang. Dikejap itu, 2 larik sinar hijau berkiblat mengerikan. Apapun yang ada di depan 2 sinar itu pasti musnah. Ulur Pamenang turunkan kedua tangannya dan memandang ke depan. Handaka tak tampak lagi di hadapannya. Tak dapat tidak, pemuda itu pasti sudah menemui kematian dengan keadaan tubuh mengerikan. Tapi laksana mendengar petir di liang telinganya, begitulah kagetnya ulur Pamenang
ketika didengarnya suara tawa bergelak. Orang tua ini memutar tubuhnya dengan cepat. Handaka berdiri di depannya. Tangan kiri bertolak pinggang, sedang tangan kanan memegang sebuah kipas hitam yang dikibas-kibaskan di depan mukanya sambil tersenyum mengejek. Siapakah sebenarnya pemuda yang bernama Handaka hingga Eyang Mulut Pemenang pun tak berdaya di hadapannya? Tak dapat tidak, pemuda itu pasti sudah menemui kematian dengan keadaan tubuh mengerikan. Tapi Laksana mendengar petir di liang telinganya, begitulah kagetnya Wulur Pamenang ketika didengarnya suara tertawa bergelak. Orang tua ini memutar tubuhnya dengan cepat. Handaka berdiri di depannya. Tangan kiri bertolak pinggang, sedang tangan kanan memegang sebuah kipas hitam yang dikibas-kibaskan di depan mukanya sambil tersenyum mengejek. Kontan, air muka Wulur Pamenang berubah total ketika melihat kipas hitam di tangan Handaka itu. "Hah? Kipas pemusnah raga?" suruh orang tua itu setengah tercekik. "Pemuda Dajjal, dari mana kau dapat kipas sakti itu?" Handaka tertawa gelak-gelak. "Mukamu pucat melihat kipas ini." "Dari mana aku mendapatkan ini? Bukan urusanmu." Sret! Handaka menggoyangkan tangannya. Kipas hitam itu terkembang lebih lebar. "Wulur Pamenang, karena kau benar-benar inginkan jiwaku. Kalau tidak ku habisi kau sekarang, di lain hari, tentu kau hanya akan membuat repotku saja. Nah, selamat jalan ke alam baka." Habis berkata begitu, Handaka mengibaskan kipasnya ke arah Wulur Pamenang. Si orang tua yang telah maklum akan kehebatan senjata sakti di tangan lawan, cepat kilat mengeluarkan senjata andalannya, yakni sebuah tasbih hijau. Ketika sinar hitam pekat yang keluar dari kipas pemusnah raga berkelebat deras ke arahnya, orang tua ini cepat memapaskan tasbih hijaunya dengan sebat. Sinar hijau berkelebat menangkis datangnya sambaran sinar hitam. Sesaat kemudian terdengar suara menggelegar. Boom. Tasbih di tangan Wulur Pamenang hancur bertaburan. Orang tua ini sendiri terpelanting jauh dan menyangsang di semak-semak. Buk! Sekujur tubuhnya hitam hangus seperti terpanggang. Handaka memandang sebentar pada kedua kakinya yang amblas ke tanah sampai seperempat jengkal. Hebat juga tenaga dalam monyet tua itu, katanya dalam hati. Lalu sambil kipas-kipaskan senjatanya, ditinggalkannya tempat itu. Dari mulutnya tidak henti keluar suara tertawa mengakak. Serombongan pasukan berkuda kerajaan yang berjumlah 30 orang di bawah pimpinan seorang perwira muda kelihatan keluar dari pintu gerbang tenggara, bergerak cepat menuju ke selatan. Perwira muda itu bukan lain adalah Sanjaya yang telah mengabdikan diri pada kerajaan. Dia membawa pasukannya ke arah kaki Gunung Slamet menuju hutan Walu, di mana menurut keterangan disitulah bersarangnya gerombolan perampok jahat yang dipimpin oleh Waruk Grimbil. Karena Sanjaya mengetahui seluk-beluk daerah sekitar kaki gunung itu, maka Sri Baginda telah mempercayakannya untuk memimpin pasukan kerajaan guna menumpas gerombolan Warok Grimbil. Akhir-akhir ini, memang kejahatan yang dilakukan oleh Warok Grimbil dan anak-anak buahnya sudah sangat di luar batas. Hampir setiap hari ada saja kampung atau desa yang menjadi korban keganasannya. Berkali-kali pasukan kerajaan mencoba melakukan penyergapan dan pengejaran, namun sampai sebegitu jauh semua usaha yang dilakukan untuk membasmi gerombolan itu tak kunjung berhasil. Kini di bawah pimpinan Sanjaya, murid Wulur Pamenang dari Gunung Slamet
kembali prajurit-prajurit kerajaan turun tangan. Apakah akan berhasil atau tidak, kenyataanlah nanti yang akan menentukan. Pada malam hari, mereka berhasil mencapai tepi timur hutan Walu. Sanjaya memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan berkemah di situ. Mereka berkemah tanpa menyalakan api unggun dan sengaja dicari tempat yang gelap pekat serta perlindungan oleh semak-semak luka lebat. Karena jika mereka sampai terlihat oleh gerombolan Warog Grimbil, pasti akan sia-sia rencana pembasmian itu. Malam itu, sebelum masuk ke dalam tendanya, lama sekali Sanjaya berdiri memandang ke sebelah utara, di mana dalam kegelapan malam, jauh di sana kelihatan menghitam lereng Gunung Selamat. Setelah 10 purnama, dia meninggalkan gurunya dan tak pernah melihat kekasihnya Wulandari. Setelah sekian lama, dia membendung kerinduan. Dia yakin gadis itu tetap menantinya di puncak Selamat. Masih terngiang ucapan perpisahan Wulandari sewaktu dia akan pergi dulu. Hati-hati dan lekas kembali ya. Dari balik pakaiannya, Sanjaya mengeluarkan tusuk kundai perak yang tempo hari diberikan oleh Wulandari. Setiap dia merindukan gadis itu, benda itu selalu dikeluarkannya, dipandang dan ditimbangnya, dibelai serta diciumnya. Namun perasaan rindu tak bisa dilenyapkannya seluruhnya. 2 purnama lagi, bila Sri Baginda memberi izin, aku akan menjengukmu Wulan, bisik Sanjaya. Lalu perwira muda ini masuk ke dalam tendanya. Ketika malam yang gelap, sampai pada saat sedingin dan sesunyi-sunyinya, mendadak terdengar teriakan beberapa prajurit yang bertugas mengawal. Semua bangun, kita diserang. Suasana yang tadi sunyi senyap kini menjadi hiruk pikuk kacau balau. Beberapa buah tenda tampak terbakar. Kira-kira 2 lusin manusia berseragam hitam muncul dari tempat-tempat gelap, langsung menyerbu dengan berbagai senjata tajam. Sanjaya melompat bangun, menyambar pedang dan keluar dari tenda. Prajurit-prajurit dilihatnya tengah bertempur melawan para penyerang. Dari pakaian serta tampang-tampang mereka yang kotor, tak terurus, Sanjaya segera maklum bahwa penyerang adalah gerombolan jahat. Dari gerombolan mana lagi yang berada di sekitar tempat ini kalau bukan gerombolannya Warog Grimbil. Sebuah benda melesat ke arah Sanjaya. Perwira muda itu cepat putar pedangnya. Terang! Anak panah yang hendak menghantam dadanya jatuh patah 2 ke tanah. Sanjaya tak menunggu lebih lama, segera terjun ke tengah-tengah kancah pertempuran. Pertempuran dalam gelap gulita itu berjalan seru. Suara beradunya senjata berselang-seling dengan suara mereka yang terpekik karena luka. Terang! Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Sanjaya mengamuk hebat. Ini membuat penyerang menjadi kacau dan mulai mundur. Mana pemimpin kalian? Teriak Sanjaya. Sebagai jawaban, terdengar satu suitan keras. Para penyerang serta-merta melompat mundur dan melarikan diri ke dalam rimba belantara yang gelap. Jangan dikejar, seru Sanjaya ketika dilihatnya beberapa anak buahnya hendak melakukan pengejaran. Kerugian yang diderita pihak Sanjaya cukup besar. 6 tenda musnah dimakan api. 7 prajurit menemui ajal. Di pihak penyerang, 8 orang tewas, seorang tertangkap hidup-hidup. Namun, sebelum sempat ditanyai, orang ini keburu meninggal karena luka-luka parah yang dideritanya. Pagi harinya, setelah prajurit-prajurit yang gugur dikuburkan di tepi hutan Walu, Sanjaya kembali memimpin pasukannya memasuki rimba belantara itu. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Meskipun hutan itu liar dan rapat, namun jelas kelihatan bekas-bekas yang dilalui manusia. Sanjaya menunggangi kudanya di depan sekali. Dengan adanya penyerbuan malam tadi, jelaslah bahwa kedatangan rombongannya telah diketahui oleh Warog Grimbil. Di satu tempat, Sanjaya membagi 2 pasukannya. Yang pertama terdiri dari 10 orang langsung di bawah pimpinannya. Sisanya sebanyak 12 orang di bawah pimpinan seorang perwira. Kelompok pertama bergerak di sebelah depan, kelompok kedua menyusul di belakang dalam jarak 200 langkah. Bagaimana kelanjutan perjalanan Sanjaya yang akan menumpas gerombolan Warog Grimbil?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.